Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yanti Fitriani, NPM 50202161, kelas 3D dari Prodi PGSD. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 3 yang berjudul Memahami Prinsip Dasar dan Karakteristik Perkembangan Individu dalam Berbagai Aspek. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Frendika Saputra dengan NPM 50211, yang kedua ada Ayu Wulandari dengan NPM 50242, dan yang terakhir ada Bella Puspitasari dengan NPM 5020142. Adapun dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yaitu Bapak Chandras Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Baiklah, langsung saja saya akan memulai mempresentasikan materi kelompok kami. Bagian A terdapat prinsip dasar perkembangan individu. Yang pertama yakni pengertian perkembangan individu. Di sini, apa sih perkembangan individu itu? Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Yang kedua yakni prinsip-prinsip perkembangan individu. Prinsip-prinsip perkembangan individu yaitu yang pertama ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pola atau arah perkembangan individu. Kemudian bagian B, yakni karakteristik perkembangan individu. Setiap individu sendiri memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Karakteristik sendiri yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis, atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosio-emosi. Perkembangan memiliki dua faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri dari tentang proses pematangan, khususnya pematangan kognitif, proses belajar seseorang dalam kehidupan atau pengalaman serta lingkungan sekitar. Karakteristik atau ciri-ciri individu sendiri digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yakni ciri-ciri demografi seperti jenis kelamin dan umur. Yang kedua, struktur sosial seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, kesukaan atau ras, dan sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat-manfaat kesehatan seperti keyakinan bahwa pelayanan kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit. Itulah tadi hasil presentasi dari makalah kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.